Halo teman-teman, sebelum kalian menonton video ini jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem muskuloskeletal. Sebelum kita masuk pada materi, kita harus mengetahui apa itu muskuloskeletal. Muskuloskeletal terbagi atas dua kata. Yang pertama muskul artinya otot, sedangkan skeletal yang artinya tulang. Jadi dapat diartikan muskuloskeletal adalah sistem tubuh yang terdiri dari otot dan tulang-tulang yang membentuk rangka dan bertanggung jawab terhadap pergerakan melibatkan otot-otot kerangka tubuh dan termasuk sendi. Kemudian fungsi dari muskuloskeletal secara umum ialah sistem yang digunakan pada tubuh manusia yang berfungsi sebagai lokomotor dan penopang bagi tubuh manusia. Merupakan sistem yang sangat penting pada tubuh manusia itu sendiri. Dalam materi kali ini kita akan membahas tiga pembahasan. Yang pertama kita akan membahas sistem tulang. Pembahasan kedua kita akan membahas sistem persendian. Dan pembahasan ketiga itu sistem otot. Kita masuk dalam pembahasan pertama, sistem tulang. Tulang manusia saling berhubungan dengan yang lain dalam berbentuk untuk memperoleh fungsi sistem muskuloskeletal yang optimal. Jumlah tulang dalam tubuh manusia ada 206 buah. Fungsi tulang: yang pertama mendukung organ dan jaringan lunak, yang kedua mendukung tubuh secara struktural untuk aksi mekanisme jaringan lunak, yang ketiga menyediakan sistem perlindungan untuk jaringan khusus seperti sistem pembentuk darah, yang keempat mengatur tingkat kalsium dan fosfat dalam cairan tubuh, yang kelima sebagai alat gerak pasif dan penyangga. Ini adalah gambar tentang anatomi sistem muskuloskeletal. Kita dapat lihat sendiri. Kemudian kita masuk ke dalam klasifikasi tulang berdasarkan bentuknya. Yang pertama tulang panjang. Ciri-ciri tulang panjang yaitu bentuk seperti tabung, kedua ujung bulat dan di tengahnya silinder atau dias. Memiliki fungsi sebagai alat penunjang tubuh. Kemudian tulang pendek. Tulang pendek memiliki ciri-ciri berbentuk seperti kubus atau pendek tidak beraturan, panjang, tinggi dan lebarnya hampir sama. Kemudian kita masuk dalam tulang pipi. Tulang pipi ini mempunyai ciri-ciri seperti berbentuk gepeng, memipih, mempunyai dua lapisan tulang lamina eksterna dan interna osis carni. Kemudian terakhir itu tulang tidak beraturan. Ciri-cirinya seperti memiliki bentuk tidak beraturan. Struktur tulang ini menunjukkan daya tahan yang besar terhadap tenaga tekanan. Kemudian masuk ke kelainan pada tulang. Yang pertama osteoporosis. Osteoporosis adalah kondisi berkurangnya kepadatan tulang. Hal ini menyebabkan tulang menjadi keropos dan mudah patah. Osteoporosis jarang menimbulkan gejala dan biasanya baru diketahui ketika penderitanya jatuh atau mengalami cedera. Yang kedua itu rakitis. Rakitis adalah kelainan pertumbuhan tulang pada anak yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Rakitis dapat menyebabkan tulang menjadi lunak dan rapuh sehingga mudah patah. Yang kedua infeksi tulang adalah infeksi tulang yang disebabkan bakteri dan jamur. Kondisi ini jarang terjadi, namun dapat menimbulkan dampak serius. Infeksi bakteri pada tulang ini dapat menyebar dari aliran darah ke tulang. Kemudian kita masuk ke tumor tulang.
Sel-sel di tulang tumbuh tidak terkendali dapat berbentuk suatu gumpalan jaringan yang disebut tumor. Tumor pada tulang biasanya bersifat jinak, namun tetap bisa membuat jaringan tulang yang sehat bisa kita menjadi rusak. Kemudian penyakit pangit. Penyakit pangit merupakan kelainan kronis yang menyebabkan tulang tumbuh lebih cepat namun rapuh. Akibatnya tulang mudah mengalami kerusakan dan perubahan bentuk. Materi berikutnya yang kita akan bahas adalah sistem persendian atau sistem sendi. Pengertian sendi. Sendi adalah hubungan atau pertemuan dua buah tulang atau lebih yang memungkinkan pergerakan satu sama lain maupun yang tidak dapat bergerak satu sama lain. Klasifikasi sendi ada 3 bagian. Yang pertama adalah sinartrosis, yang kedua amapriotrosis, yang ketiga diartrosis. Pembahasan pertama itu sinartrosis. Jadi, sinartrosis adalah sendi yang tidak dapat digerakkan atau disebut sendi mati. Yang kedua itu ampliotrosis. Jadi ampliotrosis adalah sendi yang memungkinkan pergerakan terbatas. Yang ketiga kita masuk diartrosis. Diartrosis ialah sendi yang mampu digerakkan secara bebas. Kelainan pada sendi. Yang pertama ada artritis. Radang sendi atau yang sering disebut sebagai artritis merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan pembengkakan dan timbulnya rasa sakit pada persendian. Yang kedua itu bursitis. Penyakit sendi yang satu ini merupakan masalah kesehatan yang menyerang salah satu bagian dari sendi, yaitu bursae, kantong berisi cairan pelumas yang bertugas sebagai bantalan tulang, tendon, dan otot sekitar persendian. Yang ketiga yaitu carpal tunnel syndrome. Sindrom carpal tunnel atau carpal tunnel syndrome merupakan penyakit sendi yang disebabkan oleh adanya tekanan pada saraf mediana. Yang keempat osteoarthritis dissecans. Ini adalah masalah persendian yang terjadi pada saat tulang yang terletak di bawah tulang rawan mengalami kerusakan akibat kurangnya aliran darah. Kemudian materi yang kita akan bahas yaitu yang terakhir sistem otot. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita harus mengerti apa sih itu otot. Jadi, otot adalah kumpulan sel otot yang membentuk jaringan dan berfungsi untuk menggerakkan organ tubuh pada manusia. Klasifikasi otot. Yang pertama otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kita akan membahas pertama yaitu otot polos. Otot polos memiliki beberapa ciri. Yang pertama itu berbentuk gelondongan dengan kedua ujungnya meruncing. Yang kedua mempunyai satu inti sel terletak di bagian tengah. Yang ketiga otot bekerja di luar kesadaran, bekerja lembat, teratur, dan tidak cepat lelah. Yang keempat terdapat pada dinding alat-alat tubuh bagian dalam seperti paru-paru, pembuluh darah, lambung, usus, dan indung telur. Yang kedua itu otot lurik. Dalam otot lurik mempunyai ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, sel otot lurik berbentuk silinder yang memiliki bagian gelap dan terang sehingga tampak seperti lurik. Yang kedua, memiliki banyak inti. Yang ketiga, otot bekerja atas kesadaran perintah otak yang dapat mengalami kelelahan. Yang keempat, otot melekat pada rangka sehingga disebut otot rangka. Yang ketiga itu otot jantung.
memiliki ciri-ciri seperti: 1. Sel otot jantung berbentuk serabut lurik yang bercabang-cabang. Sel mempunyai satu atau banyak inti sel dan terletak di tengah serabut. Yang ketiga, bekerja di luar kesadaran atau tidak diperintah otak, tapi dipengaruhi oleh oksigen yang cukup. Kemudian fungsi otot. Fungsi otot yang pertama yaitu membantu sistem peredaran darah, kedua membantu pernapasan, yang ketiga membantu dalam proses reproduksi manusia, yang keempat membantu pencernaan manusia, yang terakhir kelima menjaga keseimbangan pada manusia itu sendiri. Kelainan pada otot. Yang pertama itu distrofi otot. Seperti gambar di samping, distrofi otot menyebabkan otot melemah. Gangguan ini bersifat genetik alias diturunkan dari orang tua ke anak. Yang kedua, penyakit Parkinson. Parkinson ini disebabkan karena sel saraf otot yang tidak menghasilkan cukup dopamin. Parkinson juga merupakan penyakit genetik dan dipengaruhi oleh usia yang sudah tua. Yang ketiga, keseleo. Keseleo atau terkilir adalah cedera pada ligamen, jaringan penghubung dua atau lebih tulang pada sendi. Gangguan ini termasuk keluhan umum yang terjadi pada pergelangan kaki akibat fisik. Yang keempat, keram otot. Sama seperti keseleo,